Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan. Di atas segala Tuhan dan Raja, di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Makanya Yesus juru selamat. Ya, kita masih membahas di sekitar bagaimana tembok pemisah antara atau tembok kebencian antara etnik Yahudi dan etnik Samaria. Ya, itu dia. Di antara dua etnik ini padahal mereka satu bangsa. Ini pelajaran juga untuk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam bangsa. Jangan sampai Notonegoro itu terus terulang bahwa ketika harus cuma di Jawa aja. Padahal Papua juga ada. Ada seorang yang katakan kalau orang Papua jadi gubernur di Aceh, itu baru. Dan orang Aceh jadi gubernur di mana gitu, DKI, dan itu baru bisa Indonesia aman. Iya, itu dia. Di NTT, NTB, di Ambon, di mana-mana, di Maluku Tengah, Maluku Tenggara. Luas sekali Indonesia, kayanya luar biasa. Tapi kalau mau monopoli di situ repot. Indonesia tidak akan bisa bertahan. Tuhan yang paling adil, dia menciptakan segala bumi dan segala isinya. Itu Tuhan punya, harus dibikin untuk diolah untuk keadilan masyarakat. Nah, mari kita melihat. Orang Samaria yang murah hati muncul ketika ucapan orang Samaria kepada Yesus di sumur itu, Yohanes 4 itu. Ayat 9. Masakan orang Yahudi minta minum dari seorang Samaria. Karena mereka tidak bergaul. Itu dia. Sudah sejak 500 tahun yang lalu, 2 Raja 17 ayat 24-44. Mereka punya tembok pemisah itu ketika Asyur menyerang Israel dan orang Samaria. Kemudian bercampur dengan orang-orang yang berbangsa lain. Kemudian orang Yahudi tidak mau menerimanya. Yesus hadir untuk memberikan pemulihan antara mereka berdua sehingga merubuhkan tembok itu, kebencian itu. Pada tahun 129 sebelum Masehi, itu kebencian semakin memuncak ketika pada tahun itu orang Yahudi menyerang orang Samaria. Wow, itu mengerikan. Jadi yang pertama, di dalam perumpamaan ini, atau satu pelajaran Yesus berikan gambaran, sebenarnya ini fiktif, Lukas 10 ayat 25-37, itu Yesus sedang berada di Yerusalem di sebuah pelataran Bait Allah, dan sedang mengajar semua pendengarnya. Dan pendengarnya itu orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi ayat 25-29. Yang kedua, terjadilah dialog dan tanya jawab antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Ayat 26. Dari Lukas 10 ya. Ahli Taurat ini mengutip Ulangan 6 ayat 4-9. Sama dengan Lukas 10 ayat 25-29. Jawaban ahli Taurat di ayat 29 sebenarnya hanya untuk membenarkan dirinya. Yang ketiga, munculnya perumpamaan orang Samaria yang murah hati karena Yesus ingin menjawab sekaligus mengajar ahli Taurat itu, ya, dan semua pendengar berbangsa Yahudi bahwa tidak semua orang Samaria itu jahat. Tetapi bisa saja seorang imam, seorang Lewi, rohaniawan Yahudi karena dendam, benci bisa lebih jahat dari orang Samaria. Itu dia yang selama ini dianggap jahat sama orang Yahudi. Ayat 33-35. Yang keempat, yang terakhir, ahli Taurat itu mengakui bahwa orang Samaria tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayat 33, orang Samarialah adalah sesama manusia. Ayat 36-37. Kesimpulan, bagi Anda yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, milikilah belas kasihan. Walaupun mungkin kita difitnah, walaupun kita didendam, kita berbeda, tetapi percayalah, kita punya kasih yang lebih dari Tuhan Yesus untuk mau mengasihi orang yang membenci kita, supaya mereka juga bertobat dan diselamatkan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
pasti murah hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Oh, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Roh Kudus, ajari kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oh, kasih-Mu kudus tiada batasnya.